101.1 Kalimaya Baskara. Salam kenal, aku Stefa. Thank you banget Radio Kalimaya Baskara udah ngajak collab. It's such a great honor. Ini ceritanya tentang sepasang kekasih yang ketemu di coffee shop. Ceritanya gimana ya? Ini bakal mash up. Teman-teman bisa tebak kira-kira ada berapa lagu. Ready ya? Hope you enjoy it. 1, 2, 3. Tiap kau datang, tak lupa ku tawarkan secangkir minuman yang kau suka. Sesendok kopi sedikit gula sesuai selera. Katamu buatanku istimewa. Lagi ada di Eksplorasi Season 2 Dia Kreatif Coffeepreneur supported by Cafe Hotel Surabaya, Biskuit Coca-Cola Halal Mamah Tahu Sendiri, Dewe Coffee Shop Malang, dan juga Stand Up Comedy Malang. Keren banget ya tadi penampilan dari Kak Stefa Yuiko ya. Parah. Bukan cuma bisa nyanyi, main alat musik, plus tadi make up-nya itu sesuai banget sama tema kita hari ini. Materi yang bakal disampaikan oleh guest speaker kita di virtual talk yang pertama ini adalah tentang make your own signature coffee and start your business. Kita akan kenal beberapa macam kopi. Yang kita tahu semuanya, kopi itu ada dari jenis Arabica, Robusta. Selain itu, ada Excelsa sama Liberica. Saat ini trennya seperti apa sih? Nah, di sini kita bagi trennya kopi itu mulai dari jenis kopi. Ya. Jadi kita punya beberapa jenis kopi ya dari Nusantara, dan kita juga punya house blend di F3 ini by Kompi Hotel Surabaya. Paling banyak nih sehubungan sama latte, mau dibikin hot, ice, menggunakan sirup, ataupun sekarang menggunakan yang tradisional ya Mbak Fi ya. Kompi Hotel bintang 3 ya, dengan konsep hotel milenial, hotel tersebar di seluruh Nusantara. F3 sendiri itu merupakan salah satu fasilitas food and beverage yang ada di Kompi Hotel, mengusung dengan tema all day dining. House blend kita 70% Arabica, nah 30%-nya sebaya muda pasti tahu nih, kita ambil 30%-nya dari Robusta Dampit Malang. Kadang dengan minum kopi sampai cupnya habis dari satu gelas aja itu kita udah puas ngeliatnya. Berarti kayak kita berarti cocok nih, mereka benar-benar menikmati, kita bisa sajiin kopi yang sesuai dengan keinginan mereka. Kita tuh nggak cuma bikin kopi enak. Kalau bikin kopi enak semua barista tuh bisa. Banyak banget barista bisa bikin kopi enak. Terus kelebihannya apa? Apakah cuma bisa bikin kopi enak selesai? Nggak. Kita juga kadang diminta untuk bisa entertain, mengedukasi, ngajarin sebenarnya kopi itu gimana sih, dari dipetik, kayak dari petaninya. Kita juga ikut membantu menghargai usaha dari petani itu sendiri, petani-petani kopi yang mengolah juga sampai bisa jadi satu gelas kopi di depan kita. Ada berapa banyak biji kopi sih yang terkenal? Nah, kita ambil dari sana, kita cobain di sini. Termasuk juga dengan house blend kita filtering ya, yang defect kita pisahkan, yang bagus kita pakai untuk mendapatkan konsistensi dari produk kita sendiri. Apakah ada kelebihan dari kopi Dampit dibandingkan dengan kopi di daerah lainnya? Nah, kalau boleh dibilang, kenapa sih dengan kopi Dampit? Ya, kopi Dampit itu selain dengan bijinya yang besar, ya itu kebanggaan juga buat warga Malang. Sebaya muda, ya. Kenapa kerja pakainya kopi Dampit tuh. Terus kopi Dampit juga pernah terkenal ya di 2018 sama 2019 sebagai biji kopi terbaik Robustanya ya. Kali ini saya memilih kopi Dampit karena blend yang saya gunakan itu bisa balance, ternikmati, creamy-nya dapat,
coklatnya dapat, enaknya dapat, semuanya dapat. Acidity apa semua, kompleksitasnya dapat. Signature kita kenapa sih diambil dari kata es kopi 35? Nah, Kampi Hotel posisinya di Jalan Taman Napsari nomor 3 sampai 5, dan harganya sendiri pun kita samakan jadi harga 35.000. Karena kita temanya belajar dan have fun, kayaknya kita have fun dulu aja nggak sih? Boleh, karena pas banget ya Sebaya Muda. Abis ini bakalan ada penampilan spesial dari salah satu komika stand up komedi Malang, ada Kak Pepi. Awalnya tuh pengen stand up dengan yang hal-hal yang proper ya, pakai kamera, pakai lighting, pakai green screen. Cuma saya berpikir kembali, ini kan yang nonton via Zoom ya. Saya nggak usah berusaha merekam dengan alat yang proper ya kan. Saya sudah pakai HP Cina, Android, dan pakai lighting dari center bapak saya. Itu udah memadai menurut saya. Kenapa sih kok usaha coffee shop? Sebetulnya sebelum ke sana kita menentukan tujuan dulu. Karena kalau ngomongin coffee shop atau mungkin rice bowl atau mungkin punya kos-kosan, itu adalah konsepnya. Ibarat misalnya dianalogikan itu adalah kendaraan. Dari tujuan tersebut akhirnya keluar juga 5W1H. Buat apa yang mau saya bikin? Lalu yang kedua, di mana ya saya bikin? Lalu yang akan bantu saya siapa saja? What, where, lalu kapan saya akan mulai buka, kenapa saya buka, lalu bagaimana untuk membukanya, untuk mendapatkan customer, itu akan keluar semua. Ingin bikin coffee shop yang besar untuk mengais rezeki. Akhirnya, oh aku harus punya meja kursi yang seperti apa, oh pangsa pasarku seperti ini, target pasarku, berarti harus punya menu yang seperti apa, meja kursi seperti apa, bentuk outlet yang seperti apa. Misalnya tujuannya mau mengais rezeki dari bikin coffee shop online. Akhirnya, oh aku harus bikin Gojek kah, aku harus bikin Grab kah, aku harus beli mesin yang seperti apa, atau membeli mesin manual kah, itu nanti keluar. Yang penting tujuannya dulu keluar, baru 5W1H yang di bawah. Entah nanti bentuknya coffee shop atau mungkin usaha-usaha yang lain. Karena apa? Tujuan nantinya akan membawa kita kembali ke jalan yang benar. Maksudnya seperti itu ya. Ingin mengingatkan di sini bahwa bisnis adalah problem solver untuk customer-nya. Jadi, misal kita kembalikan ke kita juga, ke kita pribadi, kenapa sih kita membeli sepatu merek tertentu, kenapa kita cocok makan di tempat tertentu, kenapa kita menginap di tempat tertentu, itu pasti kita punya alasan. Aku suka ke coffee shop ini, oh coffee shop ini instagramable, coffee shop ini baristanya keren, coffee shop ini produknya enak, jadi aku nggak mungkin rugi. Nah, coba digali lebih dalam lagi, apa yang seharusnya customer itu mau kita sajikan. Siapa yang bisa menjawab? Ya customer kita. Mereka pingin dilayani seperti apa, pingin produk dengan rasa yang seperti apa, itu customer yang bisa menjawab. Di sini kita bisa menggunakan dua sudut pandang. Sudut pandang kita sebagai pedagang dan sudut pandang kita sebagai customer. Jadi sampaikanlah value atau manfaat dari produk kita atau service kita. Misalnya kalau ngomongin secara kopi, value secara produk, value secara fungsi, secara imajinasi. Apalagi sekarang umum sekali es kopi susu. Apa yang membuat aku memilih coffee shop A? Apa yang membuat orang-orang memilih coffee shop B? Itu pasti ada alasan. Dan alasan itulah value dari coffee shop itu. Siapa sih target pasar kita? Anak muda, orang yang lebih tua, atau kelas menengah ke bawah, atau menengah ke atas, atau mungkin bisa kita tentukan seperti behavior. Target pasar kita adalah mereka yang mencari tempat untuk tugas, mereka yang nyari tempat untuk nongkrong, mereka yang mencari
tempat untuk ada live musicnya seperti itu. Lalu apa yang mereka butuhkan atau mereka inginkan ketika dia nongkrong, dia pingin produk yang seperti apa, pingin dilayani seperti apa, pingin tempat yang seperti apa. Akhirnya jadilah konsep coffee shop kita yang mau seperti apa. Lalu di mana sih customer kita? Dia lagi berkumpul di kampus kah? Lagi di CFD kah? Lagi nongkrong di coffee shop pesaing kah? Lebih suka penyetan atau lebih suka makanan Jepang atau seperti apa? Di mana mereka? Mereka ini ada di mana? Ada di jalan mana atau di radius berapa kilo dari outlet kita? Kalau ditambah sekarang zaman digital, dia lagi nongkrong di mana? Dia lagi di Instagram, di YouTube, di Twitter, di TikTok. Itu yang nanti menentukan kita bakal mencari mereka di mana. Akhirnya kita ketika ada sesuatu informasi mengenai value, mengenai promo, kita harus membentuk itu menjadi konten yang seperti apa dan akhirnya kita distribusikan menggunakan apa. Sebetulnya poin unique selling proposition itu ada di bagian ini. Apa yang customer butuhkan atau inginkan, di mana bisa kita dapatkan melalui survei atau kuesioner, lalu kita sajikan dengan sangat baik, mungkin dari sisi service atau produk, dan disitulah ketemu unique selling proposition. Lalu rutin melakukan survei dan analisa karena customer juga berkembang, jadi setiap periode, setiap bulan kita wajib juga untuk melakukan customer ini sudah puas atau belum, ingin ada tambahan apa, dan lain-lain di situ. Jadi jangan sampai kita terjebak di kata-kata diferensiasi, padahal sebetulnya diferensiasi kita itu yang bisa menjawab adalah customer loyal kita. Jangan mencari diferensiasi itu terlalu muluk atau terlalu berbeda. Itu nanti bisa menjadi blunder yang menjadikan produk kita kurang bisa diterima oleh calon customer. Konsep yang seperti apa, problem customer apa yang mau kita solve, customernya ada di mana, lalu menentukan kebutuhan mereka itu apa, kita menentukan indikator. Tadi kalau di virtual talk show pertama diajar bagaimana cara bikin signature coffee. Kalau di Mas Lutfi ini kita diajar bagaimana menjadi seorang yang creative trainer khususnya di dunia kopi gitu ya. Di dunia bisnis perkopi-kopian. Aduh, keren banget ya. Kayak tadi kita udah dapet gimana sih cara bikin bisnis atau build bisnis gitu ya di dunia coffee shop. Benar, pastinya kita harus tetap produktif walaupun pandemi. Kalau kiat dan tips supaya lancar dalam berbisnis, yang pertama, jangan pernah berhenti mendengar. Mendengar ini gimana caranya tetap belajar berbisnis itu seperti apa. Gak hanya mendalami kopinya, tapi secara bisnis seperti apa. Skill awal apa yang harus benar-benar dimiliki untuk memulai bisnis coffee shop. Tujuan dulu. Kenapa kok bikin coffee shop? Akhirnya kenapa saya membuat coffee shop yang seperti ini? Akhirnya skillnya mengikuti. Sekarang yang kita tentukan adalah kita fokus ke customer kita. Customer yang mirip seperti customer kita siapa? Itu yang kita cari. Jadi adanya persaingan di luar sana itu kita jadikan analisa untuk kita membuat produk kita sendiri. Dukanya ya pandemi ini kita harus siap juga ketika diterpa krisis seperti ini. Kita harus siap. Mode survive itu bagaimana, mode menyerang bagaimana, mode bertahan bagaimana. Kita harus yang pertama menentukan tujuan, yang kedua mendengarkan di sini mendengarkan customer, coach atau mungkin bisa belajar dari seminar-seminar. Yang ketiga adalah menentukan indikator. Karena untuk bisa tahu kita sukses atau enggak, kita berhasil atau enggak, itu menggunakan indikator. Tentukan tujuan, selalu mendengarkan, sama buatlah indikator.